Kenapa Ramadan itu disebut oleh Rasulullah dalam hadis Syahrul Mubarak? Yang pertama, Ramadan itu istimewa. Ramadan itu disebut sebagai bulan mubarak, bulan penuh dengan keberkahan, karena di sana terbuka bagi kita, diberikan oleh Allah dengan ampunan dosa. Dibuka lebar-lebar ampunan dosa itu. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisaban. Ihtisaban itu penuh dengan perhitungan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan hapuskan, Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, dihapus oleh Allah, di-delete, di-skip oleh Allah dosa dan kesalahan kita yang telah lalu. Bayangkan, hari ini kita berapa tahun sudah hidup di dunia ini? Jadi seruan berpuasa itu bukan wahai orang-orang Islam, enggak. Banyak orang Islam di bulan Ramadan nggak puasa karena imannya tipis, atau barangkali imannya ya kaleng-kaleng lah, kata kalau orang bilang sekarang. Hanya orang yang imannya benar-benar imannya kepada Allah itu yang mampu menjawab panggilan puasa Ramadan. Maka dia akan berpeluang diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ini. Jadi syaratnya dengan penuh keimanan. Jadi bukan karena oh malu nanti kalau aku ya nggak puasa, kawanku puasa, tetanggaku puasa segala macam, kan? Bukan itu. Jadi panggilannya itu adalah iman, imanan wahtisaban. Ini yang pertama. Kenapa Ramadan itu begitu istimewa? Ada peluang ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadis yang lain, mangkoma Ramadanan imanan wahtisaban. Ya, hampir sama. Yang satu mansoma, yang satu mangkoma. Siapa yang menegakkan, mendirikan puasa Ramadan dengan penuh imanan dan ihtisaban, sama akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ada peluang bagi kita, Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama. Kenapa Ramadan itu begitu istimewa bagi kita? Yang kedua, kenapa Ramadan itu begitu istimewa? Sebab dengan Ramadan itu akan ada peluang bagi kita untuk meningkatkan amal ibadah. Kalau saya berpendapat, tidak hanya seharusnya kita meningkatkan amal ibadah kita, tapi juga di samping kita memperbanyak amal ibadah selama bulan Ramadan, juga kita meningkatkan kualitas ibadah kita. Kan itu yang diingatkan Allah kita di dalam surah Al-Mulk yang kedua, ya kan? Apa ayatnya itu? Ini tak hafal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ahsanu amalan, amal-amal yang terbaik dilipat gandakan. Ada peluang bagi kita. Yang kita berikan kepada Allah itu ahsanun amalan, yang terbaik. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selama Ramadan itu, kalau kita lihat rujuk hadis Rasulullah itu, amalan-amalan sunnah itu dihitung seperti amalan yang wajib. Amalan yang wajib dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Amalan yang wajib ini akan diberi peluang bagi kita untuk meningkatkan amal ibadah kita. Makanya Bapak Ibu, kita ya
Luar biasa sekali ya. Orang itu ringannya, orang itu ketika Ramadan itu luar biasa ya. Bersedekah luar biasa, mengantar makanan berbuka luar biasa. Ringan tangannya itu untuk memberikan, berbagi kepada sesama. Ini yang kedua, kenapa Ramadan begitu istimewa bagi kita. Yang ketiga, kenapa Ramadan itu begitu istimewa bagi kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Membuka peluang bagi kita terhindar daripada setan. Menjauhkan diri kita dari setan. Kan ada hadis Rasulullah itu. Ya. Idza jaa Ramadana, bila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka Allah buka pintu-pintu surga. Artinya apa? Yang dimaksud dengan pintu-pintu surga ini adalah pintu-pintu kebaikan. Dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan itu dibuka. Itulah yang mengarahkan kita kepada surga. Wa ghuliqat abwaabun nar. Dikunci rapat-rapat pintu-pintu neraka. Artinya dengan selalu kita berbuat baik, peluang untuk kita berbuat jahat, berbuat jelek, berbuat maksiat ditutup. Wa syuffidatis syayatin, dan semua setan dibelenggu, dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, kenapa Ramadan itu begitu istimewa bagi kita orang-orang beriman ini? Karena terbuka bagi kita peluang untuk diterimanya doa kita siang dan malam. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakan wahai Muhammad, jika ada hambaku yang bertanya tentang aku, katakan fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'wat, jika mereka memohon kepadaku, maka aku akan kabulkan.